أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, oke Pak, kita Ya mulai ya Pak, Pak. Jadi ya, ya Pak. panggilannya Pak Joni, Pak Hendra ini, Pak Joni Pak. Pak Joni. Oke, Ya. tugasnya di mana Pak? Di SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan Pak. Pak Pak Joni, kira-kira nih Pak Joni ya, Ya Pak. apa variabel yang paling utama atau faktor yang paling utama keberhasilan seorang guru dalam pembelajaran? Tentunya pertama, seorang guru harus mempunyai paling tidak 4 kompetensi yang harus ada pada diri seorang guru Pak. Di antaranya kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Itu modal utama kalau bagi saya Pak. Kalau 4 kompetensi ini sudah dikuasai oleh seorang guru, tentunya segala aspek yang berkaitan dengan pendidikan akan bisa terpenuhi dengan baik, Pak. Itu, Pak. Oke, jadi ada kompetensi ya. Iya, Jadi Pak. seorang guru itu ada kompetensi yang kita sebut dengan 4 kompetensi utama seorang pendidik gitu Pak Joni ya. Iya, Pak. Nah, kalau terkait dengan kompetensi pedagogik nih, kompetensi apa nih Pak? Kalau kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan seorang guru dalam memahami tema, Pak. Kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola, Pak. Mengelola proses pembelajaran itu sendiri. Kalau Baik dari profesional, perencanaan, apa pelaksanaan. bedanya dengan profesional? Kalau profesional itu pemahaman materinya, Pak. Pemahaman materinya. Iya, Pak. Jadi kalau pedagogik, kemampuan guru atau pendidik dalam mengelola Mengelola pembelajaran. pembelajaran. Seperti mampu menggunakan strategi yang baik gitu ya Pak ya. Iya, Pak. Dimulai dari perencanaan, Pak. Iya, menggunakan media kan begitu ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik sebentar. Pak Joni Hendra. Berarti PAI ya Pak ya. Iya, Pak. Oke, terkait dengan perkembangan peserta didik Pak Joni. Sejauh Iya. mana seorang guru itu harus memahami perkembangan dari peserta didik. Untuk apa kira-kira? Untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan, Pak. Kalau kita sudah mengetahui perkembangan masing-masing peserta didik, maka kita mudah untuk menentukan strategi apa, model apa, atau metode apa yang kita gunakan terhadap masing-masing peserta didik tersebut, Pak. Jadi kita bisa mengelompokkan, kalau seandainya karakter peserta didik ini seperti ini, maka model atau metode apa yang tepat, media apa yang tepat kita gunakan dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak. Bisa diambil implementasinya, Pak. Contoh, Pak, ketika peserta didik itu kemampuannya lebih ke kinestetik, ke apa namanya, visual, maka kita lebih memanfaatkan media yang cenderung anak lebih mudah menangkap di visualnya gitu, Pak. Kalau tipe atau gaya belajar anak itu audio, maka kita bisa gunakan media pembelajaran yang bersifat audio gitu, Pak.
Begitu juga dengan gaya belajar anak yang kinestetik. Kita bisa tetap terapkan kedua-duanya. Oke, itu kan terkait dengan gaya belajar yang FAK itu ya Pak Joni ya. Iya, Pak. Nah, yang saya maksud adalah kaitannya dengan pemahaman seorang pendidik, seorang guru terkait dengan perkembangan peserta didik. Karena dalam perkembangan peserta didik itu ada perkembangan kognitifnya, kan Oh, begitu kan? iya, iya. Ada perkembangan fisiknya gitu. Nah, sejauh mana kita harus juga, kenapa kok kita seorang guru ini banyak sekali aspek-aspek yang harus kita perhatikan gitu kan. Beda dengan profesi lain kan. Profesi lain tuh yang penting dia memiliki kompetensi di bidangnya ya selesai. Tapi kita nggak bisa sudah memiliki 4 kompetensi, ternyata breakdown-nya banyak sekali gitu. Nah, memahami perkembangan peserta didik ini salah satu breakdown daripada kompetensi sosial, ya kan? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan tadi adalah, nah kenapa harus kita mengetahui gitu, anak ini sudah sampai di mana perkembangan fisiknya, perkembangan sosialnya sudah sampai di mana kan gitu kan, Iya. perkembangan kognitifnya sampai di mana, umur sekian apa saja yang harus dia ketahui gitu. Nah, sejauh mana itu Pak Joni sehingga kita harus tahu terhadap perkembangan peserta didik itu. Menurut saya, eh, untuk memudahkan strategi kita tadi itu, Pak, di dalam menerapkan materi pembelajaran. Seperti itu, Pak. Ya, jadi untuk termasuk pada hakikatnya tidak hanya strategi, Pak Joni ya. Kalau Ya, dalam kurikulum, oh, jadi sudah pakai kurikulum Merdeka ya? sudah, Pak. Ya, ya di Agam kalau nggak salah masuk tahun kedua ya, Iya, Pak. kelas 1 dan kelas 4. 1245 sekarang, Pak. Oh, sekarang 45. Sebelumnya Iya. 12. Sebelumnya 12, sekarang sudah 45. Itu berarti yang Pasaman 14. Atau Agam 12 ya atau sebelumnya ya. Iya, Kalau Pak. di Pasaman itu satu. Sebelumnya 14, Pak. Sekarang Iya, 2. 14 ya. Ya, Jadi 14 sekarang ditambah dengan 2 dan 5. Berarti 2 dan 1245 ya. iya, Oke. Pak. Ya, jadi memang pemahaman kita terhadap perkembangan peserta didik justru mulai dari perencanaan ya Pak ya. Nah, Iya, masuk ke materi pun juga begitu nanti kan kalau di kurikulum Merdeka kan. iya, Nah, Pak. jadi memang kita ini harus menjadi psikolog juga lah begitu di kelas kita gitu kan. Oke, Pak Joni, terkait dengan ini Pak, eh, di apa namanya itu, belajar dan pembelajaran. Teori-teori belajar kan masih dipelajari kemarin Pak ya di modulnya. Teori pembelajaran, iya, Pak. Iya kan? Nah, Iya, teori Pak. pembelajaran. Saya implementasinya aja Pak, Iya, Pak. implementasinya saja. Kira-kira seperti apa Pak? Misalnya Pak Joni sudah mengetahui ini, teori belajar sosial dari Bandura, misalnya kan gitu kan? Iya, Pak. Nah, gimana implementasinya itu Pak dari belajar sosial? Kalau teori belajar sosial itu kan kita mengamati perkembangan sosial anak, Pak. Jadi Hmm. pengamatan itu bisa kita lakukan melalui observasi selama eh, pembelajaran itu berlangsung. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan pendidikan anak melalui observasi yang kita lakukan tersebut, Pak. Jadi sepengetahuan Pak Joni, teori-teori belajar itu kan banyak, itu kan Iya, Pak. banyak. Ada teori belajar apa namanya, kognitivism, Iya, dan ada konstruktivism kan begitu kan.
dari sekian teori itu selama ini yang Pak Joni rasakan gitu. Ini faktanya, secara de facto-nya ya. Iya, Pak. Mana di Indonesia ini teori belajar yang sangat diagungkan gitu. Itu aja kerja kita itu. Padahal banyak sekali aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Cuman kita di Indonesia itu aja gitu kan. Sepertinya teori pembelajaran berbasis tugas sepertinya, Pak. Sebab guru cenderung menyampaikan materi sebentar kemudian kasih tugas. Seperti itu, umumnya guru-guru sekarang seperti itu, Pak. Enggak sekarang saja. Selama saya menjadi guru, kadang-kadang termasuk saya sendiri juga, Pak, ketika ada kesibukan, lebih dominan menggunakan teori pembelajaran berbasis tugas itu, Pak. Oke, yang dinilai berbasis tugas itu apa, Pak? Kita sajikan materi beberapa menit, kemudian kita berikan tugas berkaitan dengan materi tersebut, Pak. Yang dinilai berarti kemampuan ya, Kemampuan berbasis kognitif anak. kognitif. Nah, jadi memang itu jawaban lebih tepatnya itu tadi, Pak ya. Jadi memang teori kognitivism yang kita selalu agungkan selama ini Ya. kan. Kognitif aja, kognitif. Padahal pada hakikatnya seperti yang Pak Joni sampaikan tadi. Ada teori sosial dari Bandura untuk Iya. melihat perkembangan sosial anak. Cuman kita kadang-kala lewat gitu kan. Yang kita nilai selalu Kognitifnya kognitif, saja. kemampuan kognitif peserta didik gitu kan. Nah, yang lain-lainnya hilang. Akhirnya roh daripada pendidikan kita mau setuju atau tidak setuju, sepakat atau tidak sepakat, roh pendidikan itu sudah dikatakan hilang mungkin tidak ya, tapi sudah sangat jauh. Kita tidak lagi melihat perkembangan peserta didik anak, apalagi kita berbicara akhlak begitu kan. Ketika kita bicara akhlak, nah ini sudah sangat jauh. Ini kan tidak lagi sebenarnya bukan tugas kita sebagai guru berbicara akhlak, tapi itu adalah tugas dari Tuhan sebenarnya kan. Nah, kalau bicara Ya. akhlak, tugas dari Allah gitu kan. Nah, cuman memang permasalahan kita di lembaga pendidikan formal adalah kita lebih persentasenya lebih banyak berbicara masalah kognitif peserta didik. Nah, ini mungkin saya selalu sampaikan di dalam pembelajaran di PPG ini gitu kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu di PPG ini nanti menjadi motor penggerak kembali gitu kan untuk mengangkat kembali bahwa pada hakikatnya domain pembelajaran atau ranah pembelajaran yang 3 itu kan Pak ya. Iya. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor gitu. Motor. Nah, jangan kognitif sajalah, itulah begitu kan. Ada afektif. Kan bahasa afektif itu kan bahasa bukan bahasa sindiran ya. Bahasa orang orang nggak mau mengakui saja bahwa afektif itu adalah akhlak kan begitu ya Pak ya. Betul nggak Iya, Pak. Pak? Iya, iya betul, Pak. Afektif itu kan akhlak kan pada hakikatnya kan. Iya, Pak, betul. Nah, itu lagi yang kita coba. Saya kira mudah-mudahan nanti selepas dari PPG ini nanti teman-teman kita makin lama makin banyak menyadari. Cuman memang berat Bapak ya. Insya Allah, Pak. Oke, mungkin boleh Pak Joni coba-coba yang mana tadi? Tentang apa tadi Pak? Tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih, Pak. Oke, silakan Pak. Anggap saya sebagai murid Pak Joni gitu. Ya, Pak. Sebelumnya saya izin share screen ya, Pak. Kita mulai ya, Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat pada hari ini. Baiklah Nanda, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Bapak ingin melihat kerapian Ananda terlebih dahulu. Silakan Ananda duduk yang rapi. Jika masih ada
sampah-sampah yang berserakan, silakan Anda pilih sebentar. Baik, terima kasih. Silakan Ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Baik, terima kasih Ananda. Baiklah Ananda, pada hari ini Bapak akan mengambil absensi Ananda satu persatu. Pertama, Adeline Oktoyu. Yang kedua, Zorge Metoyu. Ya, baik. Terima kasih Ananda. Alhamdulillah kita semua hadir ya. Baiklah Nanda, pada pagi ini kita akan belajar materi tentang tanda-tanda usia balik. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi ini, Bapak ingin menyampaikan kepada Ananda bahwa selalulah Ananda berpikir positif di dalam melakukan proses pembelajaran. Karena hakikatnya apa Nanda? Pendidikan agama selain untuk pembelajaran yang bersifat duniawi, jauh lebih dari itu semua adalah ini adalah salah satu bekal kita Nanda untuk mempersiapkan diri kita menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Nanda tidak ada rasa semangat dalam menimba ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan agama Islam. Baiklah Nanda, kembali kepada materi kita hari ini, yaitu membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Nanda, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu fikih. Maka bisa kita pahami bersama bahwa fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan syariat dan ibadah berkaitan baik dengan Allah maupun sesama manusia. Nah, kajian materi kita hari ini tentang tanda-tanda balik itu sendiri termasuk sebagai salah satu pembahasan di dalam fikih Islam itu sendiri. Sekarang, mari kita lihat apa itu pengertian usia balik. Nah, Nanda, pengertian usia balik itu bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama, pengertian secara bahasa. Nah, secara bahasa, bisa kita lihat Ananda, balik itu dalam bahasa Arab yang berarti mencapai atau menyentuh. Dalam konteks tanda-tanda balik dalam Islam, kata balik merujuk kepada mencapai usia dewasa atau kematangan fisik dan mental. Jadi, secara bahasa, balik menggambarkan pencapaian seseorang dalam mencapai tahap dewasa atau tahap kematangan. Selanjutnya, kita lihat pengertian usia balik secara istilah. Secara istilah, balik adalah saat seseorang mencapai usia dewasa dan menjadi wajib menjalankan agama. Seperti apa itu kewajiban menjalankan agama? Seperti sholat, puasa, zakat, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Baik Ananda, sekarang kita lihat apa sih tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih itu? Nah, di dalam ilmu fikih, setidaknya ada 3 tanda-tanda usia balik. Pertama, bisa kita lihat dari segi umur, atau dalam istilah bahasa Arab, kita kenal dengan istilah bulugh. Apa yang menjadi kategori atau patokannya, Nanda? Berapa umur kita ketika kita sudah dikatakan balik? Agama sudah menentukan usia balik seseorang apabila seseorang tersebut sudah mencapai usia 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriah atau kalender Islam, atau sekitar usia 14 tahun dalam kalender Masehi. Nah, itu Nanda. Ketika nanti Ananda sudah mencapai usia 15 tahun, berarti secara ilmu fikih Ananda sudah memiliki 1 tanda-tanda usia balik tersebut. Kemudian kita lihat apa tanda-tanda yang keduanya. Nah, ini dia. Ketika seseorang itu sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam. Bagi siapa ini berlakunya, Nanda? Ini hanya berlaku untuk
ananda yang laki-laki saja. Untuk yang perempuan ini tidak berlaku. Nah, apa itu mimpi basah atau ihtilam? Mimpi basah adalah tanda yang paling sering disebutkan dalam fikih sebagai tanda baligh pada laki-laki. Mimpi basah atau ihtilam ini adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki yang terjadi pada saat tidur. Ini adalah salah satu tanda usia baligh pada ananda yang laki-laki. Kemudian yang terakhir ananda, menstruasi atau haid pada perempuan. Ini adalah tanda baligh yang berlaku bagi ananda yang berjenis kelamin perempuan saja. Jika ananda nantinya mengalami masa haid pertama, berarti ananda bapak yang perempuan sudah mencapai usia baligh. Jadi itu ananda. Ada 3 tanda-tanda baligh yang harus ananda pahami semuanya. Pertama, usia sudah mencapai 15 tahun. Yang kedua, ananda yang laki-laki sudah mengalami ihtilam atau mimpi basah. Dan yang ketiga, bagi ananda yang perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi pertama. Jadi, selanjutnya, ketika ananda sudah mengalami ihtilam nantinya bagi ananda yang laki-laki dan haid pertama bagi ananda yang perempuan, maka ananda dalam keadaan berhadas besar. Itu dia. Jadi, ananda yang mengalami mimpi basah atau haid sedang berhadas besar itu harus bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan kewajiban-kewajiban agama. Umpamanya sholat. Ananda belum bisa melaksanakan sholat apabila ananda sedang berhadas besar dan belum bersuci. Ananda harus mandi wajib terlebih dahulu. Maka bagaimana caranya ananda untuk melaksanakan mandi wajib itu? Secara rukun, mandi wajib hanya 2. Pertama, niat. Yang kedua, menyiram air pada seluruh anggota tubuh, dimulai dari rambut sampai ujung kaki. Itu secara rukun ananda. Namun secara sunnah, Nabi kita mengajarkan bagaimana tata cara mandi wajib itu. Nah, mari kita lihat ananda. Pertama, tentunya setiap pekerjaan harus kita awali dengan niat. Maka kita niat mandi wajib terlebih dahulu untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada diri kita. Kemudian, kita menggunakan tangan kiri kita untuk membersihkan area kemaluan kita. Kita bersihkan dengan menggunakan sabun. Setelah area kemaluan kita bersihkan dengan tangan kiri menggunakan sabun, maka tangan kiri kita yang kita gunakan untuk membersihkan kemaluan tadi, kita siram dengan air dan kita cuci pula dengan sabun, agar tangan kita dalam keadaan bersih dan suci. Kemudian kita ambil wudhu. Wudhu seperti apa, Pak? Nah, wudhunya seperti wudhu kita akan melaksanakan sholat. Seperti Anda akan melaksanakan sholat mengambil wudhu terlebih dahulu, maka seperti itu pula wudhu yang kita lakukan sebelum mandi wajib. Kemudian baru yang selanjutnya adalah menyiram air ke seluruh tubuh, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu Nanda cara mandi wajib tersebut. Kemudian ada larangan bagi seseorang yang sedang berhadas besar. Pertama, tentunya melaksanakan sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang kedua, berdiam diri di masjid atau i'tikaf. Selanjutnya menyentuh, membawa, dan membaca Al-Quran. Kemudian melakukan tawaf di Ka'bah. Dan itulah antara larangan-larangan bagi kita yang sedang berhadas besar. Nah, Ananda, itulah materi kita hari ini berkaitan dengan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Maka Ananda, setelah ini Bapak akan membagikan Ananda di dalam beberapa kelompok. Di antara kelompok-kelompok tersebut
Ananda Bapak berikan nama kelompoknya berdasarkan nama sahabat Nabi. Kelompok pertama Bapak berikan nama Abu Bakar, kelompok 2 Umar bin Khattab, kelompok 3 Utsman bin Affan, dan kelompok 4 Ali bin Abi Thalib. Silakan Ananda duduk sesuai dengan kelompok yang telah Bapak bagikan. Baik Ananda, bagaimana cara kita melakukan diskusi hari ini? Pertama, Bapak akan membagikan kepada Ananda teks diskusi kita berkaitan dengan narasi singkat yang berkaitan dengan tanda-tanda usia baligh. Nah, silakan. Sudah ya. Kemudian, yang kedua, pada lembar jawaban kerja kelompok, silakan Anda tulis nama dan anggota kelompoknya. Kemudian silakan Anda baca narasi yang telah Bapak bagikan tersebut. Oke, ada pertanyaan sebelum melaksanakan diskusi? Oke ya, cukup ya. Silakan Anda bekerja dan jangan bekerja sendiri-sendiri. Silakan bekerja dengan tim, dengan kelompok yang telah Bapak bagikan. Semangat Ananda ya. Baik. Sudah cukup Ananda? Sudah ya. Sekarang kita silakan menampilkan hasil presentasi dari masing-masing kelompok ke depan. Silakan kelompok pertama, terlebih dahulu siapa yang mau tampil? Silakan kelompok Abu Bakar. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Ada yang mengajukan pertanyaan? Oke, terima kasih. Baiklah Nanda, demikianlah materi kita hari ini berkaitan dengan tanda-tanda usia baligh menurut pandangan ilmu fikih. Tadi Ananda sudah berusaha memecahkan suatu masalah dari narasi yang telah Bapak bagikan kepada Ananda. Alhamdulillah Ananda mampu menyelesaikan narasi tersebut dengan baik. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi acuan bagi kita bersama bagaimana kita dalam beragama yang baik. Baiklah Ananda, untuk minggu besok kita akan melanjutkan materi lanjutan hari ini, yaitu tentang tanda-tanda usia baligh menurut pandangan ilmu biologi. Silakan Anda baca buku yang telah ada di tangan Anda semuanya. Minggu besok kita pelajari bersama supaya materi ini lebih kita pahami dengan baik. Baiklah, kita tutup materi kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak. Oke. Pak Joni dulu S1 di mana? S1-nya di STAI Balai Selasa Pesisir Selatan, Pak. Kebetulan saya orang pesisir selatan, Pak. Pak Yulizal Yunus ya? Oh, waktu itu saya sudah tidak bertemu dengan beliau lagi, Pak. Oh iya, Beliau sudah pindah ke Padang. Balai Selasa itu. Oh iya, Pak. Iya, waktu sama-sama Pak Yu dulu, Pak. Oh, saya masuk di STAI itu tahun 2012, Pak, karena terlambat masuk kuliahnya, Pak. Oke. Baik. Iya, Pak. Oke, Pak Joni, sukses ya. Ya, amin, Pak. Insya Allah, Pak. Makasih, Terus, Pak. tetap jangan pernah berhenti untuk meningkatkan kompetensi diri. Insya Allah, Pak. Sudah S2, Pak Joni? Belum, Pak. Masih S1, Pak. Ya, kalau bisa lanjut S2, bisa lanjut S3 gitu kan, walaupun kita guru tetap yang penting niatkan dulu gitu. Ya, insya Allah, Pak. Oke, Pak Joni, salam untuk keluarga dan Ya, Pak. kolega-kolega. Makasih, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joni Ya, Pak. mengajar di mana, Pak Joni? Di SDN 05 Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Pak. Limbayan. Iya, Pak.
ketika mengupload yang 3 kemarin itu apa saja yang diupload Pak Joni? Tentang modul tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, satu Pak. Ya, Kemudian tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan modul P5 Pak. tanda-tanda balik menurut fikih ya. Iya Pak. Pak Joni, Iya biasa Pak. anak manggil Pak John. Pak Joni Pak. Oh, Joni ya. Iya Pak. Kalau dulu PAI Pak John, Pak Eh, Joni. di kuliahnya ya Pak, tapi pendidikan sebelumnya tidak ada latar belakang agamanya Pak. SD, SMP, kemudian SMK Pak, baru ke PAI perginya Pak. Oh, PAI di Bukit Tinggi di Padang. Eh, Kebetulan saya orang pesisir selatan Pak, jadi kuliahnya waktu itu di STI Balai Selasa Pak. Oh, di pesisir berarti ya. Iya Pak. Ah, ya. Tapi terdamparnya di Pembayan. Ya, ini alhamdulillahnya lulus CPNS terakhir Pak tahun 2019 Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Berarti ini kan menaikkan passing grade saja ini. Sertifikasi ini ya. Iya Pak, alhamdulillah. Iyalah. Baik, Pak Joni. Ya Pak. Ini terkait dengan tanda-tanda balik menurut fikih ya. Iya Pak. Ini ketika mengajarkan ini kira-kira apa persiapan Pak Joni ini? Pertama tentunya menyiapkan modul Pak, kemudian media yang tepat untuk membahas materi ini Pak. Kemudian menguasai materi tentunya Pak. Itu saja ya. Iya Pak. Oke, ketika mau memulai materi itu biasanya kan ada persepsi ya. Iya Pak. Nah, biasanya persepsi kalau terkait dengan tanda-tanda balik ini apa yang dimunculkan ke siswa? Kalau saya eh, memunculkan pertanyaannya seperti ini Pak. Eh, Pertama kita pancing dulu peserta didik, apakah Ananda sudah pernah mengenal tanda-tanda usia balik gitu. Hmm. Kemudian yang kedua, sejauh mana pemahaman Ananda tentang usia balik itu sendiri. Kemudian, tahu enggak Ananda apa-apa saja kategori seseorang sudah dikatakan balik gitu. Jadi dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Pak. Supaya tingkat penasaran siswa ini terpicu dia untuk mengikuti pelajaran yang akan berlangsung gitu, Pak. Ini sudah diajarkan materi ini atau belum? Eh, Kemarin belum, Pak. Cuma rencananya kan ini kan untuk kegiatan PPL ini, Pak. Begitu. Iya. Sebelumnya tahun yang kemarin juga belum berarti? Sudah? Ini baru tahun ini ya tahun kemarin sudah Pak. Karena ini kan Oh, kurikulum merdeka ini Pak. Jadi dari tahun kemarin materi ini masuk di materi SD gitu Pak. Sebelumnya di materi SD belum ada materi seperti ini Pak. Nah, ketika ini yang Pak Joni ajukan respon siswa bagaimana? Oh, belum Pak, sudah Pak. Ya seperti itu. Iya, pastinya seperti itu Pak. Apalagi ini kan anak kelas 4 SD nih Pak. Jadi dengan bahasa-bahasa seperti itu kan masih belum terlalu kenal anak dengan seperti itu. Ya, karena kan memang tanda balik ini eh, kan belum dialami sebagian oleh anak-anak ya. Iya, betul Biasanya Pak. kan tidak secepat perempuan. Barangkali Iya, perempuan mungkin akan lebih cepat dibanding laki-laki ya. iya Pak. Nah, terus kalau seandainya dalam proses pembelajaran itu persiapannya apa yang Pak Joni siapkan? Dalam proses pembelajaran gitu Pak ya. Ya, Dalam proses pembelajaran dalam menyampaikan materi ini maksudnya Pak. boleh. Iya. Tentunya pertama menyiapkan kondisi siswa terlebih dahulu.
kemudian menyiapkan materi dan media yang akan diajarkan. Setelah itu baru menyampaikan materi yang akan diajarkan, Pak. Kemudian dalam proses pembelajarannya, karena kita menggunakan model pembelajaran problem berbasis learning, tentunya salah satu strategi yang akan digunakan yaitu metode diskusi, Pak. Ada metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Kita akomodasi menjadi satu, sehingga di dalam proses pembelajaran, terutama nanti di sesi akhirnya, kami buat itu ada semacam narasi permasalahan, kemudian dari masalah-masalah yang dimunculkan di dalam narasi tersebut, diminta siswa untuk mencarikan solusi dari narasi yang dimunculkan tersebut. Itu solusi itu contohnya masalahnya apa? Sehingga mencarikan solusi. Ya, kami buat narasi seorang anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun. Anak ini seorang anak yang cerdas, yang mempunyai keinginan kuat untuk mengetahui segala hal. Jadi seorang anak ini pernah mendengar orang tuanya dan kakak-kakaknya berbicara tentang usia balik. Karena malu bertanya langsung sama orang tuanya, maka pertanyaan itu tidak terungkapkan gitu. Diungkapkanlah di dalam narasi tersebut pertanyaan-pertanyaan yang timbul di hatinya. Maka siswa diminta untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang penasaran seorang anak tadi itu, Pak. Maka carilah penyelesaiannya oleh siswa. Siswa diminta untuk menyelesaikan rasa pertanyaan penasaran oleh anak tersebut tadi. Nah, kalau seperti itu caranya, itu pendekatannya dalam bentuk PBL itu atau PJBL kalau menurut Pak Joni? PBL, Pak. PBL. Berbasis, iya, Bedanya, Pak. bedanya PBL dengan PJBL apa? Kalau PBL itu kan menyelesaikan proses pembelajaran berbasis masalah gitu, Pak. Jadi kan bisa kita lakukan dengan diskusi atau pembahasan-pembahasan yang sifatnya menyelesaikan masalah. Kalau proyek kan ada karya, ada hasil yang diciptakan gitu. Kalau dari media di sekolah ada lengkap itu fasilitas untuk proses PBM ini. Ada internet, ada Infokus, ada top. Alhamdulillah, karena saya baru bergabung 3 tahun lebih kurang ini, Pak. Di awal-awal saya masuk ke sekolah ini memang terkendala jaringan. Tapi alhamdulillah setengah tahun berjalan, kendala-kendala jaringan tersebut sudah diatasi gitu oleh pihak pemilik jaringan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah akses internetnya lancar, sekolah mempunyai laptop dan yang fokus juga, Pak. Itu bisa digunakan oleh hampir semua guru berarti ya. Iya, Pak. Kalau seandainya lampu mati bagaimana? Kalau lampu mati belum ada solusinya, Pak. Karena sekolah belum punya genset. Ah, nah, maksudnya kalau PBM kan PBM itu harus tetap berjalan ya. Iya, betul, Kalau Pak. mati, kecuali memang gurunya yang mungkin tidak bisa atau meninggal atau sakit atau kenapa. Iya, iya, betul, Pak. Kalau seandainya dalam kelengkapan mengajar itu atau seperti media itu kalau tidak ada media, yang penting kan guru harus menyiapkan alternatif ya. Iya, iya, betul, Pak. Pak Joni alternatifnya apa kira-kira? Kadang saya juga menggunakan media gambar, Pak. Kadang saya membuat alat peraga dan juga beberapa, Pak. Oh, seperti itu ya. Iya, Pak. Kalau menggunakan PowerPoint itu diambil dari internet, info melalui YouTube atau dari mana?
Kalau untuk sumber belajar berupa video, beberapa ada yang diambil dari YouTube. Tentunya kalau dari YouTube ini kita mencocokkan apakah sumber video pembelajaran yang kita ambil ini cocok nggak dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian saya juga membuat video sumber belajar sendiri juga ada, Pak. Oh, Pak Joni bisa itu membuat Eh, video sendiri Insya Allah sedikit-sedikit bisa juga, Pak. Cuman karena ahli enggak, Pak. karena dari SMK berarti. Dulu SMK di mana? Maksudnya SMK jurusannya apa dulu? kebetulan jurusannya otomotif ini, Pak. Oh, itu kan sudah bagian teknik itu juga ya. Iya, iya, Bisa- Pak. SMK ini cukup cepat juga belajar menyesuaikan dengan kebutuhan ini kadang-kadang seperti itu ya. Iya, Pak. Eh, Kalau terkait dengan tanda-tanda usia balik, balik ini kan sudah fase yang kesekian ya. Iya, Pak. Jadi ada mumaizun namanya, ada Iya. akilun, ada baligun, ada syababun. Istilah-istilah itu familiar bagi Pak Joni. Oh, ini terus terang saja ini, Pak. Karena Ya. basic agama saya hanya di kuliah dan saya pun masih butuh banyak proses belajar, apalagi istilah-istilah lughah-lughah Arab itu belum terlalu familiar bagi saya, Pak. Oh, gitu ya. Iya, Tapi Pak. justru yang tidak familiar ini biasanya pingin untuk mencari informasi terkait ini ya. Iya, betul, Pak. Oh, iya, iya. Kalau sumber belajar yang biasa digunakan apa biasanya Pak John? Sumber belajar, Pak. Ya, Dari buku ada, Pak. Kemudian dari internet juga sering digunakan, Pak. ada enggak? Kadang-kadang kan guru itu juga menceritakan ya seperti umpamanya tanda-tanda balik umpamanya. Kalau Pak Guru sendiri kapan Pak? Nah, ini kalau anak-anak ada itu. Kebetulan eh, siswa saya tahun kemarin itu belum ada yang menanyakan seperti itu sih, Pak. Oh iya, karena kan sekarang berarti ya. Iya, Pak. Kelebihan kurikulum Merdeka ini dibanding dengan Kurtilas itu dari segi aspek keluasan mengajar bagaimana Pak? Eh, Sepertinya karena saya juga di Kurtilas itu baru belum 2 tahun, kemudian masuk kurikulum Merdeka sekarang, sepertinya saya susah untuk mengambil perbandingan, Pak. Karena Kurtilas belum lama mengalaminya, kurikulum Merdeka baru pula, Pak. Tapi yang jelas, di kurikulum Merdeka ini sepertinya lebih mengajak kepada guru itu bagaimana menginovasi diri, Pak. Supaya eh, seorang guru itu harus bijak dengan teknologi dan tidak ketinggalan zaman. Kalau saya menanggapinya seperti itu, Pak, kurikulum Merdeka. Hmm. Berarti kalau membuat Google Classroom itu bisa berarti ya? Google Classroom masih dalam proses, Pak, proses belajar, ya, Pak. Kalau Oh, Quizizz kemarin juga sudah pernah coba. Tapi untuk mengaplikasikan di sekolah ini, itu kendalanya, Pak. Dulu pernah coba belajar Quizizz, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Cuman untuk mengaplikasikan ke muridnya itu yang susah, Pak. oh gitu. Nggak, Iya. tidak ada semacam mungkin pelatihan umpamanya atau waktu untuk ke labor komputer. Oh, labor komputer ada di sana atau ada komputer yang bisa digunakan oleh siswa untuk belajar. Sekarang labor komputer tidak ada, Pak. Dan keterbatasan laptop sekolah juga, Pak. Rencananya ini ada, Pak. Insya Allah akan terwujud. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kemarin kita mengajukan proposal ke Kemendikbud Pusat. Katanya dari Dinas Pendidikan, insya Allah dalam waktu dekat dicairkan, tapi entah kapan. Jadi untuk menunjang kompetensi peserta didik, kalau sudah difasilitasi dengan media-media elektronik
tersebut, tentu kita lebih mudah di dalam proses pembelajaran gitu, Pak. Jadi kita ingin berinovasi tetapi tidak didukung oleh sekolah dan peserta didik, itu kan juga susah juga. Oh gitu ya. Kalau membuat web link itu bisa apa, John? Belum, Pak. Oh, tapi kalau memasukkan ke Google Drive, membuat linknya bisa ya. Insya Allah bisa. Oh, iya. Oke, Pak. Eh, bisa ditampilkan seperti apa PPT yang Pak John buat? Saya kebetulan PPT-nya ini sederhana saja ini, Pak. Ya. Nah, ini, Pak. Oh iya. Ini berapa slide ya ini? Berapa slide-nya ini? Ada 16 slide, Pak. Iya, iya. Ini kan kalau untuk anak-anak kan bagaimana kita memberikan warna, memberikan gambar, memberikan animasi, kan seperti itu saja nanti. Supaya menarik bagi anak-anak ya Pak Iya, John. Pak. Iya, Pak. Oh ya. Kalau LKPD itu juga diberikan ke siswa ya, Iya, Pak. dalam bentuk esai juga. Berapa soalnya? 10, 5. Dalam bentuk objektif 10 buah soal, Pak. Itu dikerjakan di lokal itu atau dibawa pulang Di lokal, Pak. di sekolah berarti ya. Iya, di sekolah. Kemudian langsung diperiksa oleh guru masing-masing. Iya, Pak. Kalau seperti pertanyaan hot itu terkait dengan tanda balik itu biasanya apa yang ditanyakan Pak Joni? Biasanya kita buat narasi, Pak. Narasi singkat. Kemudian Terus, dari narasi tersebut eh, kita munculkan pertanyaan. oh, seperti itu. Seperti apa contohnya kira-kira? Eh, yang saya sebentar, Pak, yang saya buat. Tunggu sebentar, Pak. Ya, Contohnya seperti ini, Pak. Fikri belum mengalami ihtilam, padahal umurnya sudah 17 tahun. Tanda balik yang tepat berdasarkan pernyataan itu adalah, gitu, Pak. Dia ada beberapa pilihan: mengalami ihtilam, A mengalami ihtilam, B usia yang lebih dari 9 tahun, C sudah mencapai usia 15 tahun, D memahami perbedaan yang hak dan yang batil. itu jawabannya yang mana itu Pak Joni? Tentunya C, Pak, sudah mencapai usia 15 tahun. Karena di sana kan dinyatakan seorang anak itu usianya sudah 17 tahun, tapi belum mengalami ihtilam. Nah, apakah tanda balik tersebut, pernyataan yang tepatnya gimana, gitu. Oh. Jadi kan mengajak anak untuk lebih berpikir ini, Pak. Ada kertas di sana Pak John? Tunggu sebentar, Pak. Udah, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Tulis Iqra bukal akram. Ikra, ikra, warab,
rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Alladzi bi- bilang. Nah, sudah. Tolong diangkat Pak Joni. Ini kalau salah saya mohon maaf ini Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Eh, agak ke kamera kan sedikit, agak dekat kamera. Iqra warab warab buka. Bukanya pakai K biasa. K. Nah, biasa Pak. Akram. Alladzi Ladinya pakai ya. Iya, Allah. ada ianya Pak. Oh, nah ya, kan sudah mantap itu. Kurang-kurang sedikit biasa itu. Ya, oke. Pak John, semoga terus semangat mengajar generasi kita di sana ya. Amin, insya Eh, Allah Pak. dan mudah-mudahan Pak Joni sukses terus sampai Amin, insya Allah Pak. sertifikasi nantinya. Kita Amin Pak. akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.